Dung tengah wengi kunjuk ngarsaning Gusti kang nyipta jagat iki, kang ngreksa jiwa iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang seseorang yang mau memasuki dunia tasawuf atau ingin mempelajari ilmu tasawuf. Yang pertama, sebelum ia mengenali atau mengetahui tentang 7 maqam, yaitu maqam taubat, wara', zuhud, fakhar, sabar, tawakal, ridho, maka hendaklah memahami tentang 3 pengertian, yaitu taholli, tahalli, tajalli. Seseorang yang mau memasuki dunia tasawuf hendaklah membersihkan dari segala maksiat lahir maupun maksiat batin. Taholli mengikut keterangan itu dari penjelasan ulama tasawuf, taholli itu membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela seperti maksiat lahir dan batin. Maksiat lahir yang nomor 1 seperti lidah itu yang suka berbohong, suka memuji diri sendiri tanpa disadari, suka menggibah, suka menghina dan memaki, suka membuat fitnah, dan lain-lain. Untuk mengobati dan memelihara lidah, memuji dan suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir dan membaca Al-Quran, suka berkata benar, suka menepati janji, mengajak manusia ke jalan amal kebajikan, suka berzikir, bersolawat, dan lain sebagainya. Yang kedua, maksiat mata, melihat aurat orang lain, melihat orang dengan hina, melihat perempuan dengan keinginan atau sebaliknya, melihat gambar-gambar yang kotor yang dicela oleh agama Islam, dan masih banyak lagi. Untuk mengobati dan memelihara mata ialah melihat pandangan yang baik, rendahkan pandangan mata, mengelakkan dari pandangan yang boleh mendatangkan dosa. Yang ketiga ialah maksiat perut, memakan barang seperti daging yang haram, kurang yakin halal memakan, terlalu banyak makan, meminum minuman yang haram, dan lain sebagainya. Untuk mengobati dan memelihara perut ialah berjaga sebelum memakan daging atau ayam. Jangan makan terlalu banyak, boleh melemahkan kecerdasan dan membuat hati beku. Akibat banyak makan, perut menjadi berat, akhirnya jadi malas dan pelupa. Yang keempat, maksiat telinga, suka mendengar cerita orang, suka mendengar perkara yang sia-sia, suka mendengar orang menggibah, dan lain sebagainya. Untuk mengobati dan memelihara telinga ialah mendengarkan nasihat ulama-ulama, mendengar Al-Quran, zikir, mendengar perkara yang berfaedah, mendengarkan sesuatu hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita. Yang kelima, maksiat kemaluan, melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan liwat, mengeluarkan air mani dengan cara yang haram, dan masih banyak lagi. Untuk mengobati dan memelihara kemaluan maksiat, jangan menghampiri tempat-tempat maksiat, jangan mudah memegang perempuan yang bukan halal, memukul orang, menulis kata-kata yang kasar kepada orang lain,
dan masih banyak lainnya. Untuk mengobati dan memelihara tangan, mengelakkan dari segala sentuhan tangan yang haram baginya, mengelakkan tangan dari memegang yang haram, menggunakan tangan kepada mengangkat Al-Quran, buku-buku yang berfaedah, dan menolong orang yang memerlukan pertolongan. Yang ketujuh, maksiat kaki, yaitu berjalan ke tempat yang haram, suka menendang orang, berjalan kepada orang yang suka membuat dosa, dan lain sebagainya. Untuk mengobati dan memelihara kaki ialah suka berjalan ke tempat ibadah seperti masjid, madrasah, dan tempat yang aman dari dosa, berjalan kepada jalan kebaikan dan kesehatan. Dari ketujuh ini tadilah yang disebut maksiat lahir. Tetapi jangan hanya menjaga maksiat lahir, tetapi kita harus juga menjaga maksiat batin. Apa itu maksiat batin? Maksiat batin sangat dicela oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hasad, dengki, dendam, sombong, khianat, pemarah, penipu, pembohong, cinta dunia saja, riya, bermegah-megahan, bermuka dua. Ini semua adalah penyakit hati. Jadi haruslah dibersihkan dari segala penyakit-penyakit hati ini. Jika kita sudah menjaga maksiat lahir dan maksiat batin, maka naiklah kepada tahalli, yaitu mengisi dari sifat-sifat yang terpuji, dari yang tercela, lalu mengisi kepada sifat-sifat yang terpuji. Contoh tahalli itu seperti berbaik sangka kepada orang lain, berbudi tinggi, bersikap tegas, bertindak baik, manis muka, ikhlas, mahabbah, memenuhi janji, disenangi oleh orang lain, merendah diri kepada Allah, berlaku adil, pemaaf, mempunyai sifat menahan sabar, mempunyai sifat takwa dan syukur, berjiwa bijaksana. Cara-cara untuk mengisi diri dengan sifat yang terpuji dan menyinari hati itu ada berbagai cara sebenarnya. Pokok-pokok dasar perbaikan akhlak namanya, yaitu mengatur tata kehidupan dan penghidupan manusia. Allah Ta'ala meletakkan dasar-dasar pokok-pokok untuk perbaikan akhlak, maka apabila manusia dibina atas dasar pokok tersebut, dapatlah diharapkan terciptanya manusia, pembangunan sebagai tenaga pendorong bagi pembangunan. Golongan ahli sufi mengatur suatu ajaran untuk memperbaiki tata kehidupan dan penghidupan manusia agar manusia itu menjadi manusia yang taat, wara', ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan bergaul dengan masyarakat dengan akhlak yang mulia. Hati yang mendapat cahaya Allah itu, apabila hati yang kotor sudah dapat dibersihkan, maka hati yang bersih dan terang itulah dapat menerima pancaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat yang menyinari hati itu dinamakan oleh orang ahli sufi ialah sifat-sifat yang terpuji. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an pernah berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sifat-sifat yang terpuji itu ialah taubat, yaitu menyesali diri dari perbuatan yang buruk dan tercela, perasaan takut selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bersyukur kepada pemberian Allah, sabar menerima ujian Allah, mempunyai sifat takwa, hidup zuhud, tidak sombong, tawakal, menahan diri dari segala kesusahan. Ini semuanya yang dimaksudkan tahalli. Jadi mengosongkan segala sesuatu, maksiat lahir maupun maksiat batin, lalu mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Jika takholi dan tahalli ini sudah kita lewati, maka tersingkaplah tirai hijab yang ada pada diri kita,
maka disebutlah dengan tajalli, merasakan akan kebesaran Allah sehingga mencapai dan terlihat segala yang gaib. Sebenarnya kadang-kadang akal manusia tidak menerima mengenai seseorang yang diberi Allah satu cahaya pancaran nur di dalam hatinya. Mengenai tajalli ialah karunian Allah yang dicampakkan kepada hambanya yang bertakwa, yang dapat mengetahui hakikat yang sebenarnya ilmu itu dari Allah. Jadi tajalli itu ialah merasakan secara nyata dengan hati yang berkesadaran. Inilah yang namanya tajalli. Tersingkaplah tirai hijab atau dinding yang ada pada diri kita antara kita dengan Allah. Maka nyatalah Allah bagi diri kita. Jadi sesudah kita mengetahui pemahaman tentang tahalli, tahalli, dan tajalli, maka masuklah kepada maqam taubat, yaitu selalu ingat dan kembali kepada Allah. Taubat seperti tanah, bila tidak ada tanah, binaan rumah tak dapat didirikan. Orang-orang sufi memandang bahwa taubat sangat penting sekali. Inilah dapat dekat dengan Allah. Taubat yang diamalkan oleh orang-orang ahli sufi yaitu yang pertama, sangat kesal dengan dosa-dosa yang telah dikerjakan, tidak akan mengulangkan lagi dosa-dosa tersebut, meninggalkan sesuatu yang menyeleweng atau yang menyimpang. Yang kedua, maqam wara'. Orang yang wara' apabila ia sabar dapat mengawal hatinya dari segala kelemahan. Wara' mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, orang-orang wara' tidak melakukan perkara syubhat atau kesamaran. Syubhat itu ialah tidak haram dan tidak halal, belum diketahui halal dan haram. Maka orang-orang wara' ini meninggalkan hal tersebut. Yang kedua, orang-orang wara' meninggalkan sesuatu perkara yang tidak disenangi oleh hatinya. Apabila hati menolak, dia tidak akan melakukannya. Ketiga, orang-orang wara' ia tidak tahu yang ianya wara', senantiasa merendahkan diri, merasa dirinya hina, bodoh, lemah, dan tiada kemuliaan pada dirinya. Yang ketiga, maqam zuhud. Orang yang zuhud ialah orang yang tidak suka bermegah-megahan kepada dunia. Ia ingin sederhana di dalam dunia ini. Zuhud ini merupakan asas utama kepada orang yang memutuskan tekadnya atau azamnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang zuhud ini tidak mau yang bermegah-megahan. Dia selalu hidup pada kesederhanaan. Bukan berarti dia meninggalkan harta bendanya, tetapi bagaimana ketika harta itu ada, tetapi dia malah memilih untuk hidup yang sederhana apa adanya dan suka berbagi kepada orang lain yang membutuhkannya. 4. Maqam fakhar. Maksud di sini ialah orang-orang sufi mengelakkan dirinya dari menjadi orang kaya yang mencari dunia, tidak mencari keinginan untuk kemewahan dunia, kurang cenderung memiliki harta kekayaan. Hatinya tetap tidak gelisah walau mendapat sedikit harta. Ini hampir sama dengan maqam zuhud, maqam fakhar. Yang kelima, maqam sabar. Orang-orang sufi sanggup menerima beban dipandangnya ringan dan dianggap penting menghadapi ujian yang mendatang. Kalau tidak ada sikap dan tingkah laku yang sabar, niscaya tidak akan berjaya di dalam meningkat kerohaniannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah maqam sabar. Yang keenam, naik lagi maqam tawakal. Seorang sufi yang terkenal bernama Abu Thalib al-Makki yang pernah berkata, tawakal merupakan setinggi-tinggi kedudukan dan derajat yakin, dan setelah barulah tawakal kepada Allah.
firman Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berserah kepadanya. Inilah yang dimaksud maqam tawakal. Dia suka berserah diri kepada Allah karena dia sudah menyadari bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang tiada mampu, tiada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, maqam ridho. Seorang sufi senantiasa ridho, rela hatinya semata-mata karena Allah. Seorang sufi yang bernama Zunun, bila ditanya tentang ridho, dijawabnya kegembiraan dan ketenangan hati semata-mata dengan kehendak Allah. Bagi Imam Al-Ghazali pula, bahwa ridho sebagai suatu kesan dari perasaan cinta dan rindu kepada Allah. Inilah yang dikatakan maqam yang tertinggi. Jadi ketujuh maqam ini pasti orang yang hendak memasuki dunia tasawuf pasti hendak melewati ketujuh maqam tersebut. Inilah pengertian dari orang-orang yang hendak ingin memasuki dunia tasawuf atau ingin mempelajari ilmu tasawuf. Jadi apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.